Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang apa itu keramik, plastik, dan material komposit. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dengan nama Muhammad Aswar dengan NIM 22TMIA 637. Baik, kita masuk dalam materi yang pertama, keramik. Material keramik adalah material non-logam dan inorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terkait bersamaan secara primer dengan ikatan ion atau ikatan logam. Komposisi kimia keramik bervariasi dari senyawa sederhana hingga campuran dari berbagai fasa kompleks yang terikat bersamaan. Dan keramik itu terbuat dari bahan biasanya, yaitu dari tanah liat yang dapat terbentuk dari zat mineral seperti batu bara atau pasir, atau dari campuran tanah liat dan bahan lainnya. Adapun dari ciri-ciri keramik yang berkualitas, yaitu tingkat kepadatan strukturnya tinggi, tidak lentur, dan stabilitas dimensinya tinggi. Daya tahan keramik tinggi sehingga tidak aus, dan tahan terhadap korosi dan serangan bahan kimia lainnya, dan juga tahan air sehingga tidak licin saat digunakan. Dari sifat keramik, kita dapat mengetahui bahwa keramik yang biasanya berbahan kuat, keras, dan juga tahan korosi. Sifat-sifat ini bersama dengan kerapatan yang rendah dan juga titik lelehnya yang tinggi, membuat keramik merupakan material struktural yang menarik. Adapun dari kelebihan keramik, yaitu memiliki daya tahan yang bagus, konduktivitas panas yang baik, terdapat banyak desain sesuai keinginan, tidak perlu repot untuk dibersihkan, permukaan anti-selip, keramik lantai, keramik dinding, dan keramik kamar mandi. Jangan heran kalau keramik itu harga jualnya mahal, karena pembuatan keramik harus melalui proses yang lama dan teliti. Pencampuran bahan keramik yang dibantu dengan mesin tentu membutuhkan effort lebih tinggi. Hal itulah yang membuat keramik lebih mahal dibanding bahan plastik dan melamin. Selain dari harga jualnya mahal, keramik juga terdapat penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai pembuatan lantai dan ubin, sebagai bahan baku pembuatan perkakas atau piring dan gelas, dan sebagai bahan pembuatan hiasan seperti vas, guci, patung mini. Setelah membahas keramik, kita akan membahas plastik. Pertama-tama, istilah plastik mencangkup produksi polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Plastik terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer, dan juga bisa terdiri dari zat lain untuk meningkatkan kualitas plastik. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Adapun sifat plastik, yaitu plastik dikenal sebagai material polimer yang memiliki sifat ringan, daya tahannya baik, sangat murah, tidak cepat rusak, dan tahan terhadap bakteri dan jamur. Selain dari sifatnya, adapun kelemahan dari plastik, yaitu plastik mudah terbakar, tidak ramah lingkungan. Nah, banyak orang yang bertanya, plastik itu terbuat dari apa? Plastik itu terbentuk dari unsur-unsur seperti karbon, oksigen, hidrogen, klorin, belerang, dan nitrogen. Dan sebagai bahan dasar dari plastik adalah
dari minyak dan gas bumi. Adapun sejarah plastik. Sejarah plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Selain dari banyak kegunaan plastik juga ada dampaknya bagi kesehatan, seperti mikroplastik tersebut dapat terbawa ke saluran pencernaan, bahkan bisa sampai ke rahim dan mempengaruhi perkembangan janin. Selain itu, paparan bahaya sampah plastik itu dapat menyebabkan kanker, cacat lahir, gangguan kekebalan tubuh, efek perkembangan dan reproduksi. Banyak orang yang tidak tahu tentang manfaat plastik. Berikut dari manfaat plastik yaitu sebagai botol kemasan, pembungkus atau packing makanan, kerajinan, peralatan kebutuhan rumah tangga, peralatan otomotif, wadah penyimpanan, dan sebagainya. Dari beberapa contoh manfaat tersebut, plastik masih banyak lagi manfaat yang dapat dirasakan. Setelah membahas plastik, kita lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu material komposit. Nah, material komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi membentuk komponen tunggal, sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Terdapat sifat umum material komposit, yaitu memiliki sifat mekanik yang lebih bagus dari logam dan kekuatan jenisnya lebih tinggi dari logam. Beberapa laminan komposit dapat ditumpuk dengan arah orientasi serat yang berbeda. Gabungan lamina ini disebut sebagai laminat. Adapun keuntungan dari komposit yaitu bahan komposit memiliki banyak keunggulan, di antaranya berat yang lebih ringan, kekuatan yang lebih tinggi, serta tahan korosi, dan memiliki biaya perakitan yang lebih murah karena berkurangnya jumlah komponen dan baut penyambung. Komposit juga bermanfaat sebagai pemasangan serat yang lebih optimal, proses lebih cepat, mengurangi bahan yang terbuang, serta harga dan penggunaan bahan yang dapat diulang dengan baik. Mulai dari lapangan hingga lokasi pertandingan, komposit telah menjadi dari bagian setiap aspek pertandingan olahraga. Contoh penerapan material komposit dari kehidupan sehari-hari seperti bak mandi dan shower, pintu fiberglass. Contoh lain dari komposit adalah kayu komposit. Kebanyakan produk dek komposit seperti Tier-X bukan komposit FRP. Bahan yang bekerja sama untuk membuat penghasilan komposit ini adalah yang paling sering, yaitu tepung kayu atau serbuk geragaji dan termoplastik atau polietilena low density atau disingkat dengan LDPE. Seringkali serbuk geragaji yang direklamasi dari pabrik kayu digunakan dan dikombinasikan dengan kantong belanja daur ulang. Terakhir, bingkai jendela. Sekian dari pemaparan materi tentang keramik, plastik, dan material komposit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.